Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang perkumpulan para influencer yang ingin menyampaikan tuntutan rakyat 17 ditambah 8. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih sudah hadir hari ini di Gedung DPR. Sebelum kita memulai, saya mau mengucapkan turut duka cita pada 11 korban yang sudah meninggal dunia. Afan Kurniawan, Septinus Esa, Sarinawati, Akbar Basri, Saiful Akbar, Rusdam Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Iko Julian Junior, Andika Lutfi Falah, Budi Haryadi. Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR. Dan sebelum itu, bagi kalian yang bertanya kenapa kita kesini, karena saya adalah Ando Vida Lopez, warga Depok 2 Timur, rakyat Indonesia. Saya Abigail Limuria, warga Bogor. Saya Fatia Izati, warga Jakarta Selatan. Saya John Paulin, warga Surabaya. Warga Jakarta Barat. Berkumpul ini ya di satu tempat nih para influencer ini. Ya, saya Jovial, warga Depok, juga sekarang Jakarta Selatan. Saya Rizwin dari Jakarta Barat. Saya Audrey dari Jakarta Barat. Saya Benny dari Jakarta Pusat. Kami banyak ditanya apa motivasi awal atau alasan dari dimulainya 17+8 tuntutan rakyat. Dan kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban. Latar belakangnya nih. 11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan wadahnya, ini semua tidak seharusnya terjadi. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website Banyak LBH. banget ya organisasinya yang Tuntutan terlibat. 7 hari dari Salsa dan Jerome dari hasil rembukan jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram story. Juga dari siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dari pernyataan sikap Center for Environmental Law dan Climate Justice Universitas Indonesia, tentu saja juga dari tuntutan demo para buruh pada tanggal 28 Agustus, petisi dengan 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi, transparansi, dan keadilan, dan terakhir Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua, adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami dalam menangkap esensi dari kegelisahan warga, dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Ya, jadi ingin kayak transparansi supaya pemerintah tuh berubah ya, lebih terbuka kepada masyarakatnya. Kalau misalnya selalu tertutup, selalu sembunyi-sembunyi, orang kan nggak tahu tuh pemerintah ngapain aja nih, kerjanya apa aja nih, gitu. Kenapa nggak terbuka aja, nggak diperbaiki apa ya, komunikasinya. Nah, informasinya jadi terbuka kan, semua bisa tahu ngapain aja, sehingga nggak ada kecurigaan, nggak ada rasa takut dari masyarakatnya terhadap pemerintah juga. Gitu. Kalau semuanya terbuka, saling berkolaborasi, kan enak gitu ya, jadi bisa saling membantu. Misalnya pemerintah kesusahan bilang, oh ini nggak ada nih, bagaimana nih caranya, nanti bilang ke masyarakat mengusulkan sesuatu sehingga nanti bisa menemukan jalan tengah yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh DPR gitu ataupun pemerintah. Ya kemarin tiba-tiba naikin tunjangan gitu, padahal tunjangan itu kan belum tentu bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat gitu. Kok nggak ada fungsinya atau nggak ada hasilnya, buat apa ditingkatkan tunjangannya, sehingga kan tadi ya banyak kemarahan dari masyarakat gara-gara informasi yang tidak transparan ya, jadi nggak ketahuan, tiba-tiba keluar peraturan, keluar kebijakan, keluar hal yang lainnya gitu yang tidak diketahui oleh masyarakat umum ya. Seperti yang aku sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal.
Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh? Tiap hari itu. 580. 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga bisa mengelak bahwa lagi kami nih. belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Jadi masyarakat udah ini muak ya dengan janji-janji manis dari para pejabatnya. Ya sering janji, oh bakal ini, saya bakal itu, bakal dan sebagainya gitu. Tapi kok janjinya nggak ditepati gitu. Jadi masyarakat tidak bisa menikmati hasilnya gitu ya. Jadi apa yang dijanjikan ternyata tidak dipenuhi, kayak dikhianati gitu. Nah sekarang udah muak dan harus dibuktikan. Kalau udah janji, kenapa nggak ada buktinya? Nah sekarang ditagih nih janji dari para pejabat tadi ya. Rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Ya, jadi ada peraturan-peraturan yang ditetapkan tuh cepet banget gitu. Terkadang ditetapkan juga nggak waktu siang-siang, tapi tiba-tiba malam-malam ditetapkan gitu. Kayak kok peraturan kok bisa tiba-tiba ada gitu. Padahal nggak ada kayak omongan sebelumnya. Nah ini yang jadi curiga. Sebenarnya kalau DPR ini mau kerja itu bisa menyelesaikan waktu dalam waktu yang singkat juga gitu. Misalnya kebijakan yang menurut mereka itu menguntungkan, itu dianggapnya bisa cepet gitu selesainya. Kenapa peraturan yang memihak kepada rakyat itu tidak bisa cepat juga gitu. Jadi kok nggak adil gitu kan, yang buat mereka untung cepat tapi buat masyarakat malah lambat. Nah ini yang dipertanyakan gitu. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur: kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi memang sudah ada yang dihukum namun baru 1, dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Iya. Ketahuan kemana aja. Yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan itu kita kemana aja. Ya, jadi biar ketahuan nih. Oh ini misalnya dana nih kan dapat tunjangan, dapat subsidi dan sebagainya, itu dananya kemana aja nih? Benar-benar buat itu enggak? Atau buat hal lainnya yang mungkin nggak bermanfaat juga gitu. Jadi harus ada transparansi. Ini kamu dikasih uang berapa, larinya kemana aja? Gitu, biar ketahuan. Ya, biar rakyat juga tahu. Oh nih, berarti uangnya dimanfaatkan buat pajak. Berarti oh, pajaknya buat infrastruktur. Wah, infrastrukturnya berapa nih biayanya? Gitu, buat bahan bangunan berapa nih? Biar ketahuan, nggak ada yang dikorupsi lagi. Itu kan orang kan jadi kadang-kadang nggak tahu sama informasinya. Terkadang ada korupsi, dikurangin misalnya bahannya, dikurangin berapa persen, itu kan 1%, misalnya 10% gitu ya. 10% dari berapa miliar nih, berapa triliun nih yang dikorupsi. Nah itu yang jadi khawatir kan. Kalau transparan kan publik bisa menilai. Jadi oh ini bangunannya kuat nih, oh berarti bahannya bagus gitu. Tapi ketika ngeliat kok ini harganya segini, tapi kok bangunannya rapuh, kok gampang hancur gitu, ini bisa curigai dan bisa ditelusuri. Ini harganya berapa, tapi kok hasilnya begini. Ketika ada kayak gitu kan bisa ditelusuri, ini korupsi nih, itu bisa dilaporkan nantinya kan ya, tapi yang penting adalah informasinya dulu.
transparansi datanya harus ada dulu sehingga bisa dibuktikan. Kalau misalnya mereka udah nggak transparan, gimana kita mau membuktikan korupsi atau penyalahgunaan dananya gitu. Jadi harus ada transparansi ya. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita karena ya ini masalah negara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen Secara legal. beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam, mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat, untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Ya, Kita juga perwakilan memastikan kita. DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin. Jadi Dan tolak kami juga ukur paham ya. betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini. Makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17+8+4+5 atau 17+8+45. Tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list. Jadi dan dikasih tracker pula. Jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Jadi kayak 17/8-nya kayak dokumen darurat gitu, karena benar-benar sangat terdesak ya, kita harus punya nih gambaran awal buat menilai atau menjadi tolak ukur bagaimana kinerja pemerintah. Jadi 17 itu yang jangka pendek ya, disebar ke beberapa bidang di pemerintahan, dan yang 8-nya itu yang lebih jangka panjangnya gitu. Jadi untuk menilai apakah ini pemerintah udah mulai kerja nggak nih, ada pergerakannya nggak nih, dan bagaimana menanggapi peraturan yang seperti ini gitu. Kalau misalnya yang segini aja nggak bisa menanggapi dengan cepat, bagaimana dengan peraturan yang lainnya, kayak ya yang lebih penting gitu misalnya gitu. Jadi itu tolak ukurnya ya, yang 17+8. Nah itu mungkin bisa berubah ya di masa depannya, karena ada update lagi, ada tambahan lagi gitu, sesuai dengan perkembangannya. Kalau misalnya dibutuhkan ditambahkan, tapi kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa direvisi lagi gitu. Jadi rakyat juga punya tolak ukur untuk menilai. Kan dari dulu dari pemerintahnya doang yang bisa menilai rakyatnya begini dan begitu. Sekarang rakyat harus punya sesuatu nih untuk menilai pemerintahannya, sehingga kita bisa ngelihat, wah ternyata pemerintahnya kerja nih, kayak gini, ini nggak kerja nih, ada yang malas gitu. Nah itu bisa dinilai nanti. Ada anggota? Enggak ada anggota. Rika dan Andre pasti ada. Nah, mungkin boleh Kak. Bang Nel kirim dulu. Depan semuanya. Ya, Depan semuanya. foto dulu ya. Bener guys. Beneran, depan semuanya. Tengah dulu. Oke, sekarang semua lihat kiri. Tengah lagi. Sekarang lihat kanan semuanya. Biar cepat, yuk. Oke. Kebetulan kita udah kehadiran saat lampu tadi merah. Tengah aja. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir ya. Saya Pak Kawendra. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya Pak Kawendra dan Terika dijelaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga wakil ketua DPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR pada SKO tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi gitu ya. teman-teman bahwa ingin Nah, kalau ada diskusi kayak gini enak. DPR sangat terbuka terhadap semua
seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat sudah untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak. Ya, jadi kalau misalnya ada diskusi seperti ini kan enak gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan bisa langsung nih. Oh ini DPR-nya nih. Gitu. Jadi bisa terjadi keharmonisan tuh antara masyarakat dan perwakilannya gitu kan. DPR bisa jadi perwakilan bagi masyarakat, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya. Itu bisa langsung diskusi nih. Wah ini ada masalah nih, masalahnya begini dan harus diselesaikan. Solusinya bagaimana? Itu kan enak kayak gini. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kayak gini. Kalau misalnya kita terus lengah, kita terus membiarkan, nanti ya DPR-nya berlaku sesukanya. Sekarang kan, wah sekarang masyarakat mengawasi nih bagaimana jalannya pemerintahan. Nah sekarang lebih enak, lebih transparan gitu, karena ada diskusi-diskusi seperti ini, ya, lebih terbuka. Saya Rizwin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, kita sama-sama rakyat, Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak saya usulkan? Jadi kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi ini, kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi Masyarakat. Kami juga, nah, lebih baik diserahkan ke kami, nanti kami yang bikin tanda terima. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh pimpinan DPR RI, dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik, gitu loh. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Ya, bisa ada tanda terima ya, berarti Bapak. Baik, oke kalau gitu. Tuh, ada dokumentasinya juga ya dari beritanya. Teman-teman, kita serahkan. Mana spidolnya mana sini? Saya tanda tangan. Ada tanda terima, tanda tangan di kopi. Oke, sini saya tanda tangan. Terima kasih, Bapak. Kita tanda tangan. Ini bertiga. Tadi tanda tangan. Mana tanda terima ini mana? Di mapnya mana mapnya? Teman-teman media ada bawa tulisan nggak? Kertas. Boleh pinjam, boleh minta. Atau di mapnya? Di sini boleh saya tanda tangan. Ya silakan Pak. Ini menerima dokumen arsip Ya. Nama Pak saya Andre Rosiade. Dan ya, serah terimanya sebagai bukti bahwa ini udah menyampaikan Dari nih. fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Masyarakat, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Ya, ini birokrasi seperti ini ya. Jadi harus ada prosedurnya. Sebenarnya teman-teman, Hmm. DPR RI menyatakan telah menerima Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Ya, oleh 17+8 tuntutan. Informasi empati. Ya. Jadi langsung di tempat nih ya serah terimanya. 4 September 2025. Satu hari sebelum 5 September 2025. Saya tanda tangan ya, Mbak. Ya. Langsung di tempat tuh ya. Dilihat banyak orang dan diabadikan menggunakan apa ya, media lah langsung. Ini ya tanda terima. Tanda terima di atas. Iya. Mungkin Erika mau menyampaikan tambahannya. Ya. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17+8. Insya Allah kita pihak yang memang berwenang di dalam memenuhi ini, tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi
Teman-teman, tadi disampaikan dari saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Allah, beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sekarang melakukan operasi pasar. Insya Allah masyarakat bisa menikmati beras. Beras, minyak goreng, gula, BBM. Oke, buat sembako udah ada perencanaannya tuh. Kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Apa? Mana saja yang proses tim investigasi sudah dibentuk, sedang Tadi juga sudah rapat gitu ya, Pak, dengan pimpinan DPR. Ya pimpinan DPR, semuanya dalam proses kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Masih dalam proses berarti ya. Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan. Ya. Ini investigasi sudah dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR yang mengumumkan. Ya. Nanti kita tunggu kewenangan pimpinan yang mengumumkan. Ya, Bang, oke. yang paling mendesak Bang, minta tolong pertanyaannya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran. Ya, kemarin kan sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses, ya. Sekarang Oke. juga Komisi 3 masih rapat sama Ya. Polri, sama Teddy, nggak sekalian disampaikan? Ya pasti dibahas sama mereka di dalam ya. nanti kan represi ya, kita dalam sama-sama. proses berarti. Bebaskan teman-teman yang Oke. kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS. Dan Ada, itu kalau aja. tadi kan pimpinan ada rapat sama ketua fraksi, selain yang emang udah dasarnya tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa juga yang mengenai itu? Ya pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya oleh pimpinan DPR. Ya Mas ya. Ya kan? Kalau misalnya kitanya emang mengawasi, ya kita peduli. Jadi kita bisa tahu nih, oh DPR lagi kerja nih. Nah, kita bisa tahu nih DPR kalau misalnya belum ada hasilnya kan diumumkan nih, oh lagi proses nih. Jadi lagi diurusin nih sebenarnya, masih dalam prosesnya. Nah, kalau misalnya udah ada hasilnya, harusnya dari DPR kan bisa mengumumkan. Nah, ketika diumumkan itu berarti kan ada transparansi. Oh, ini udah didiskusikan, udah ada hasilnya, ketika hasilnya udah ada diumumkan. Masyarakat yang tahu gitu ya. Nanti kan oh ini udah diurusin nih. Kita bisa tenang gitu. Kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kayak tadi kan lagi ngurusin sembako gitu, karena sembako lagi tinggi nih harganya. Oh, udah ada operasi pasar. Oh, nanti kan masyarakat tahu nih. Wah, kemungkinan harganya bakal turun gara-gara udah ada operasi pasar ini, gara-gara ada surplus stok misalnya beras gitu. Nah, beras nanti kemungkinan bisa turun nih harganya gara-gara udah ada intervensi dari pemerintahnya. Gitu kan orang jadi tenang. Oh, nanti bisa beli beras nih, harganya lebih murah nih. Dan berasnya juga tersedia dalam jumlah yang cukup gitu di pasar, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kan enak gitu ya. DPR bisa menyampaikan nih, wah ini udah kerja nih, ada intervensi dari pemerintah udah ada nih, dan masyarakat juga bisa tahu oh ini intervensinya, ini ada manfaat yang dikerjakan oleh dari DPR-nya gitu, dari pemerintahnya gitu. Jadi enak kalau ada transparansi terhadap informasi ini ya. Untuk menutup, mungkin kami ingin mengingatkan lagi bahwa 17 daftar ini yang kami titipkan, dari 17 daftar ini yang kami titipkan kepada DPR bukan hanya 3 yang diasain ke DPR Pak, tapi juga 14 lainnya ke institusi-institusi lainnya. Jadi kami mohon sangat dibantu, dan dengan ini kami terima tanda terima dari tuntutan rakyat. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya, termasuk 8 yang jangka panjang, dan kami akan terus mengawal. Kita tidak Kami tunggu update yang nyata, Pak. Semoga semangat RUU Pilkada kemarin tahun lalu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan itu pernyataan formal dari beberapa penggagas 17 kesalahan tuntutan rakyat sudah selesai. Sekarang kami buka sesi Q&A untuk Ini sekarang pertanyaan nih, waktu menjawab pertanyaan, question and answer, Q&A. Sesi tanya jawab. dengan ini aja boleh Mbak, di tengah aja. Nah, dengan ini kami buka sesi Q&A, silakan satu persatu. Deadline-nya tanggal 5 September kan yang terdekat kan. Kalau misalnya melewati tenggat itu dan tuntutan belum dipenuhi gimana, Mbak? Tadi sebenarnya Cia oke ya. sudah menjawab ya. Ya, kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami tapi dari rakyat, karena ini balik lagi ini adalah cuma perpanjangan tangan suara rakyat. Dan kalau tanggal 5 nggak selesai, itu bukan di kita, itu tingkat keseriusan mereka, bukan di kita. PMSI dan teman-teman. Berarti diserahkan kepada rakyatnya untuk menilai, bukan jadi para influencer itu hanya
mewakili saja, hanya memanjangkan tangannya supaya sampai ini ada 17/8 tuntutan. Tapi kalau masalah itu dilaksanakan atau tidak, ada yang berkurang tidak dilaksanakan atau malah mundur gitu, itu nanti biar rakyat yang menilai bagaimana kinerja pemerintah terhadap tuntutan tadi gitu ya. Jadi dikembalikan nih bagaimana rakyat nih nilainya, bagus nggak gitu ya kinerjanya gitu. Dengan istana ada tanggapan juga. Saya pertama mengucapkan bahwa kemarin juga saya berbicara dengan Ketua BEM FAU yang menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan perwakilan Universitas Indonesia yang datang kemarin. Tetapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga punya hak untuk datang. Ini di pintu DPR, seperti kata Ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasi. Artinya tidak keberatan dari teman-teman. Seberapa optimis teman-teman semua terhadap respon dari DPR sendiri dan ketika mereka melunasi tuntutan itu? Mungkin jawabannya adalah kita ya optimisnya bukan berasal dari DPR, tapi optimisnya dari semangat warga semua yang udah ikut nge-repost, share, dan gerakan ini sudah menjadi sangat masif dalam 4-5 Kita hari. kawal. Optimis kita berangkatnya dari situ sih, bukan ke DPR. Kami melihat ini menjadi momentum di mana warga dari segala lapisan bisa sama-sama menuntut gitu. Come together secara bersama-sama Bisa ikut serta. mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab kepada kita. Jadi kami berharap ini jadi bentuk milestone baru gitu ya, sebuah titik mulai baru di mana ke depan kita bersama-sama mengawal pemerintah kita. Dan momentum itu sendiri, kalau misalnya aksi-aksi ke jalan sudah mulai berkurang, apakah itu artinya momentum itu sudah turun atau seperti apa ya? Tentu tidak, karena saya yakin walaupun mungkin 17/8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak disadarkan. warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka udah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Jadi gara-gara kejadian seperti ini banyak orang dibuka matanya gitu. Gak cuma kayak wah kita nih pantas disiksa, pantas menderita gitu, pantas menerima apa adanya. Tapi sekarang setelah kejadian seperti ini ya banyak demo besar-besaran di berbagai daerah. Orang sekarang sadar bahwa oh saya punya hak nih untuk menuntut pemerintah melakukan ini. Tapi kok kita belum menerimanya gitu. Jadi mulai kebuka matanya. Sekarang yang mungkin nggak peduli sekarang udah mulai bisa melihat wah dengan ini saya bisa nih menyampaikan aspirasi gitu, mungkin dengan perwakilannya, dengan diskusi dengan pemerintahnya, sehingga kita bisa mendesak gitu ya, mendesak atau menekan pemerintah supaya bekerja lebih cepat untuk menentukan suatu kebijakan yang menguntungkan rakyatnya gitu. Jadi seperti itu ya, dibukakan matanya, lebih sadar lagi terhadap politik yang terjadi di Indonesia gitu, khususnya. Mungkin 17/8 tuntutan rakyat ini tidak sempurna. Kami sadar, kami sangat terbuka kok, 17/8, +4, +5, sangat terbuka yang tuntutan rakyat. Hari ini Jadi tekanan yang diberikan Masih bisa berubah, bisa direvisi. media atau dengan mengambil di jalan atau seperti apa? Maaf, Ya tekanan-tekanan yang diberikan kepada pemerintah dan DPR itu sendiri bisa di launching dengan kampanye sosial media atau dengan voting atau semacam itu di jalanan. Teman-teman, tidak ada perbedaan ya antara di online maupun di offline seperti kita ini yang lagi di jalanan, semua tidak ada perbedaan, semua adalah rakyat Indonesia dan suara kita mau itu di udara, mau itu di daratan, mau itu di lautan, semuanya adalah suara yang sama dan harus didengar oleh pemerintah kita. Karena kita bayar pajak, kita bayar mereka. Mereka harus dengarkan kita. Terima kasih. hari ini kan Mbak Puan meminta rapat dengan fraksi-fraksi yang lain dan itu diumumkan hanya ada 2 reformasi DPR, yakni moratorium kunker luar negeri dengan tunjangan. Itu hanya 2 reformasi itu. Mungkin ada tanggapan soal 2 poin. Kenapa kami menaruh tuntutan yang 8 untuk jangka panjang 1 tahun? Karena kami juga sadar betul kalau transformasi yang sangat mendalam itu akan membutuhkan waktu. Tapi yang kami minta adalah tanda keseriusan yang sudah dimulai dari minggu ini. Kami melihat itu sebagai tanda keseriusan ke depan mudah-mudahan. Dan Kayak itu langkah sekali lagi awal. kami akan terus pantau. Karena itu tidak berhenti di satu meeting Ibu Puan saja hari ini, tapi memang benar-benar berlanjut ke dalam dokumen-dokumen formal, ke dalam peraturan-peraturan yang diperlukan, juklak-juknis yang diperlukan, dan memang bisa mentransformasi ke depan. Satu lagi saya juga mau menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjadi ruang untuk kita bisa mentransformasi lebih lanjut siapa yang bisa mewakili kita di DPR. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi kembali seperti apa kandidat-kandidat calon anggota DPR yang kita miliki sebagai kandidat. Karena ini kriterianya. awal dari hulunya. Kita harus punya kandidat-kandidat yang berkualitas, yang kompeten, yang berempati sama rakyat. Karena tugas mereka satu-satunya adalah mewakili kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau mereka tidak bisa berempati sama kita, mereka sudah gagal dan tidak punya kompetensi karena tugas mereka satu-satunya. Artinya 2 poin itu untuk dalam waktu dekat sudah cukup ya, reformasi 2 poin itu tadi. Tadi sekali lagi kita cukup realistis melihat bahwa ini adalah tuntutan yang poinnya adalah kita datang bersama sebagai rakyat, biar rakyat menilai sendiri apakah itu cukup atau tidak. Dan buat teman-teman semua, sudah banyak sekali website yang men-track website organik. Oh iya, ada website juga. Masyarakat sendiri dan kita bisa nge-track sama-sama di situ, ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng, kita bisa lihat website, bisa di search di sosial media juga, bisa di search di Google dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya jangan sampai berhenti di sini. Dan di website itu juga ada kolom untuk tambahan tuntutan. Jadi kalau kalian ada tuntutan sendiri, silahkan ditulis di situ. Nanti sebisa mungkin pasti ya kita semua akan ikut menyuarakan. saya mau nambah 1, kemacetan. Terima kasih. Sebagai warga Depok. Solusi udah. Ya, untuk menutup, terima kasih banyak Bapak Ibu Mas Media yang sudah Ya, jadi mungkin ini yang bisa kita pelajari ya dari beritanya. Suara kita bantu suarakan.
kami melakukan apa yang kami bisa lakukan. Yang benar-benar harus menjadi tokoh utama bukanlah kami, bukan individu-individu ada di depan sini. Kami melanjutkan perjuangan teman-teman yang justru tangkap yang meninggal dunia. Mereka yang harusnya menjadi tokoh utama dari perjuangan kali ini. Terima kasih banyak. Hidup rakyat! Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari tadi perkumpulan influencer yang menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Jadi ya, saya pribadi ya berharap yang paling ingin diwujudkan itu adalah RUU perampasan aset ya bagi para koruptor khususnya. Karena ya dari kemarin tuh kayak ini kan sangat menguntungkan rakyat, dan mungkin rakyat tuh 90% ke atas lah setuju dengan peraturan seperti ini. Tapi dengan 90% lebih itu kenapa tidak pernah diwujudkan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan oleh DPR itu ya yang membuat peraturannya. Ya itu padahal kalau misalnya RUU perampasan aset itu disahkan gitu ya, para koruptor tuh pasti akan bisa dimiskinkan karena tadi ya bisa dirampas itu segala aset yang mereka punya. Jadi mereka benar-benar miskin, benar-benar jatuh miskin gitu ya, gara-gara mereka berani melakukan korupsi. Nah itu kan kayak bentuk hukuman yang paling wajar, paling minimum lah untuk mereka terima karena sudah mengambil harta negara. Nah kalau negara bisa ngambil harta mereka, nanti bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu, bisa dimanfaatkan dananya itu ya. Kemarin-kemarin tuh ya menurut KPK juga bahwa dana yang diambil tuh ya dari para koruptor ini kan sangat minim sekali. Jadi mungkin nggak sampai setengahnya itu bisa diambil dikembalikan ke negara. Nah itu yang jadi masalah ya. Saya harapannya sih ke RUU perampasan aset bagi para koruptor ini ya, supaya memberikan efek jerak lah ya, supaya orang tuh jadi nggak mau korupsi gitu. Padahal tunjangannya udah tinggi nih ya, gaji udah besar itu, udah dihidupi lah dari masyarakat, tapi kok malah dihianati dengan korupsi ini gitu ya. Mungkin itu yang apa harapan terbesar saya ya terhadap 17+8 tuntutan ini. Semoga bisa dikabulkan lah oleh pemerintah ya masalah tentang korupsi ini. Lalu buat kalian yang ingin memantau bagaimana proses atau berjalannya 17+8 ini ya, ingin ikut memantau, itu mungkin nanti akan saya sediakan link buat websitenya lah, link websitenya untuk ikut memantau bagaimana jalannya 17+8 tuntutan ini ya, supaya kita bisa tahu nih bagaimana perkembangannya, apakah dikabulkan, apakah masih proses, atau malah mengalami kemunduran ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi videonya. Nah kalau kalian tertarik ya dengan beritanya itu, sumbernya juga sama, linknya juga akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.